nama saya Junadi Abdillah, NIM 196500070. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video tentang UAS metode numerik. Pertama, apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitungan atau aritmatika biasa. Metode ini ada untuk menyelesaikan permasalahan dari metode analitik yang tidak bisa diselesaikan atau terlalu rumit. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya itu, solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Perhitungan cocok untuk komputer sehingga hasil cepat diperoleh dengan menggunakan komputer. Hasil dapat disimulasikan. Sedangkan kekurangannya adalah hasil berupa pendekatan atau hampiran, di mana hasil perhitungan metode numerik tersebut tidak absolut benar, ada margin of error-nya. Kemudian tanpa komputer perhitungan akan sangat lama dan berulang. Apa sih perbedaan metode numerik dengan metode analitik? Hasil metode numerik selalu berupa angka, sedangkan metode analitik berupa fungsi matematika yang dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Solusi metode numerik berupa hampiran, sedangkan metode analitik berupa solusi sejati. Metode analitik cocok untuk permasalahan model terbatas dan sederhana, sedangkan metode numerik cocok pada semua jenis permasalahan. Untuk tahap penyelesaian metode numerik ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pemodelan. Persoalan yang ada dimodelkan dalam persamaan matematika. Persamaan tersebut bisa berupa persamaan linear, nonlinear, dan sebagainya sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Kemudian dari pemodelan yang didapat disederhanakan modelnya agar tidak terlalu kompleks. Karena semakin kompleks suatu model, semakin rumit penyelesaiannya, sehingga model perlu disederhanakan. Dari hasil penyederhanaan model dibentuk formulasi numerik. Kemudian dari tahap formulasi numerik, tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer. Pada tahap ini formulasi bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman yang dikuasai. Kemudian ada operasional. Sebelum digunakan dengan data sesungguhnya, program komputer perlu dilakukan uji coba dengan data simulasi dan dievaluasi hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, di mana program yang sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil diperoleh dilakukan interpretasi, meliputi analisis hasil keluaran dan membandingkan dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik, termasuk keputusan untuk menjalankan kembali program dengan memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian di sini metode yang saya gunakan adalah metode interpolasi Newton. Apa sih metode interpolasi Newton? Metode ini lebih dikenal juga sebagai Newton Divide Difference Method. Metode interpolasi Newton menggunakan polinomial sebagai dasar persamaan, membutuhkan n+1 data untuk menyusun n-order interpolation, dan ketika menggunakan metode ini, tahap awalnya itu cukup sulit namun mudah dieksekusi jika menggunakan tabel. Kemudian di sini saya menggunakan linear interpolation dengan NDD method. Jika terdapat suatu x0, y0, x1, y1 melalui sebuah linear interpolan dapat dirumuskan menjadi f1x sama dengan b0 ditambah b1 x kurangi x0, dengan b0 sama dengan fx0 dan b1 sama dengan fx1 kurangi fx0 dibagi x1 kurangi x0. Dengan simulasi gambarnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam contoh. Diketahui jarak ditempuh pelari dalam satuan waktu pada tabel 1 ini, dan tentukan jarak yang ditempuh pelari ketika berlari selama 9 detik menggunakan metode Newton method dengan ordo 1. Di sini terlihat ada tabel waktu dan tabel jarak yang ditempuh. Pada tabel ini kita formulasikan menjadi rumus seperti ini. Pertama kita tentukan T0, S0, T1 dan S1-nya. Kemudian kita tentukan B0-nya. B0 sama dengan S0 sama dengan 50 dan B1 sama dengan S1 kurangi S0 dibagi T1 kurangi T0. Perhitungan ini menghasilkan angka 8.
dari persamaan ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini, di mana B0 adalah 50, B1 adalah 8, dan T0 adalah 5. Dari soal yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh ketika berlari selama 9 detik. Kita substitusikan 9 ke dalam T. Kita masukkan seperti ini, 50 ditambah 8 dikalikan 9 kurangi 5. Dengan hasilnya adalah 82. Jadi kesimpulannya, jika pelari berlari selama 9 detik, maka jarak yang ditempuh adalah 82 meter. Kemudian untuk metode selanjutnya saya menggunakan metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks echelon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Metode ini cocok untuk menghitung sistem persamaan linear dengan banyak variabel. Apa sih echelon baris tereduksi? Echelon baris tereduksi adalah bentuk matriks echelon baris yang lebih disederhanakan yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan dari suatu sistem persamaan. Untuk memperoleh echelon baris tereduksi terdapat 4 sifat. Yang pertama, jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bilangan tersebut disebut satu utama atau pertama. Kedua, jika terdapat baris yang semuanya elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. Ketiga, setiap dua baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dari satu utama dalam baris yang lebih tinggi. Berikut contoh yang matriks yang memenuhi sifat 1, 2, dan 3. Terlihat di sini. Satu utama pada baris pertama terdapat pada kolom kedua dan satu utama pada baris ketiga terdapat pada kolom ketiga. Di sini di B juga sama, pada baris pertama satu utamanya terdapat pada kolom pertama dan pada baris berikutnya terdapat pada kolom kedua. Dan yang terakhir adalah sifat keempat yang merupakan sifat khusus setiap kolom yang mengandung satu utama, maka elemen-elemen lain selain satu utama harus bernilai 0 seperti berikut ini. Di mana pada B terlihat satu utama pada baris pertama terdapat pada kolom pertama dan kolom yang lainnya itu harus bernilai 0. Pada baris selanjutnya juga terlihat sama seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk dalam soal. Terdapat suatu persamaan. Di bawah ini tentukan hasil dengan eliminasi Gauss-Jordan. Dari persamaan ini kita jadikan dalam bentuk matriks seperti ini. Pada tahap awal kita mengubah persamaan ini menjadi bentuk matriks dan kita sederhanakan. Proses penyederhananya seperti ini, kita kalikan pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga untuk memperoleh hasil pada tahap akhir ini. Tahap akhir ini merupakan sifat echelon baris tereduksi, di mana pada 4 sifat ini harus terpenuhi untuk memperoleh hasilnya. Di mana pada baris pertama kolom pertama adalah satu utama dan pada kolom yang lainnya harus 0. Ini memenuhi sifat keempat, dan pada baris selanjutnya seperti ini dan pada baris selanjutnya juga sama, di mana pada baris ketiga satu utamanya terdapat pada kolom ketiga dan pada kolom yang lain harus bernilai 0. Dari persamaan ini bisa kita peroleh solusinya, di mana X adalah 1, Y adalah 2, dan Z adalah 3. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.